Baik, di sini sebagai tambahan latihan tutorial soal, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal di bab kemagnetan sebagai tambahan untuk bab kemagnetan yang tempo lalu sudah kita bahas materinya. Nah, di contoh soal ini kita perhatikan kita punya visualisasi orientasi dari besaran-besaran yang berhubungan dengan konsep kemagnetan, yaitu ada medan magnet, kemudian nanti ada arah gerak dari muatan bergerak. Jadi di sini kasusnya adalah muatan bergerak yang pergerakannya itu nanti akan dipengaruhi oleh medan magnet sehingga menyebabkan timbulnya gaya magnet atau gaya Lorentz yang menyebabkan nantinya muatan tadi itu berubah arah geraknya atau menjadi terbelokkan arah geraknya. Nah, di sini kita perhatikan sistem koordinat yang dipakai adalah sistem koordinat biasa, yaitu XY. Kemudian arah medan magnetnya itu disimbolkan dengan silang seperti ini, yang maksudnya adalah arah yang digambarkan oleh silang ini maksudnya adalah bahwa arah medan magnet itu menembus ke dalam bidang kertas atau ke dalam bidang layar kita, atau maksudnya adalah ke sumbu Z negatif. Jadi kalau digambarkan secara sederhana, orientasi sistem koordinatnya kira-kira seperti ini ya. Ini ada X positif, Y positif, kemudian kita punya Z positif di sini dan ada Z negatif di sana, gitu ya. Nah, arahnya medan magnet atau B ini, vektor B ini itu adalah di arah sumbu Z negatif. Oke, jadi yang perlu diperhatikan yaitu bahwa arah gerak muatan Q itu yaitu sebesar dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 5 meter per second itu adalah ke arah sumbu X negatif. Jadi arahnya ke sumbu X negatif dan arah medan magnet ke sumbu Z negatif. Oke, mari kita tuliskan representasinya dalam bentuk vektor, mana B itu adalah 2 Tesla, berarti 2 atau minus 2 K begitu ya, minus 2 K Tesla. Kemudian muatan bergerak yang sedang menjadi contoh kasus ini itu adalah besarnya muatan adalah 3 nanocoulomb. N kecil itu maksudnya adalah nano ya, jadi nanocoulomb, sehingga dalam satuan standar coulomb itu menjadi 3 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Kemudian kecepatannya yaitu ke arah sumbu X negatif, sehingga minus 4 kali 10 pangkat 5 I meter per second. Itu. Oke, jadi itu yang saya kira perlu diperhatikan. Jadi walaupun dalam soal itu tidak ada tanda negatif, tetapi berdasarkan representasi orientasi koordinat di sini, di mana kita tahu bahwa arah gerak muatan itu adalah ke arah X negatif, maka ditambah negatif di situ, kemudian arah medan magnet itu adalah ke arah sumbu Z negatif, maka kita tambahin negatif di bagian K-nya. Oke. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu mungkin sudah pernah kita bahas di materi kemagnetan. Cuma di sini kita coba menghitung kembali saja, di mana F itu sama dengan Q dikali V cross B. Oke. Di mana Q-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 9, kemudian V cross B kita menggunakan perhitungan silang, yaitu tuliskan dulu IJK-nya dalam kotak matriks seperti ini. Kemudian V-nya itu ada di arah I negatif, sehingga di sini minus 4 kali 10 pangkat 5
di arah C itu tidak ada, di arah K juga tidak ada. Kemudian untuk B nya atau vektor medan magnet, di arah I itu 0, di arah C juga 0, di arah K itu adalah minus 2. Oke, nah sisanya tinggal kita hitung dengan cara yang sudah kita kenal, yaitu kita hitung untuk I nya terlebih dahulu, dimana untuk arah I di perkalian silangnya itu adalah ini ditutup, kemudian ini ditutup, 0 kali minus 2 0, 0 kali 0 0, maka I nya 0, kemudian dikurangi J, di bagian J itu ditutup sini, kemudian di atas juga tutup, sehingga hasilnya adalah minus 4 kali 10 pangkat 5 dikali minus 2, berarti positif 8 kali 10 pangkat 5 dikurangi 0. Kemudian terakhir plus K, plus K berarti 0 kali 0 berarti 0, 0 dikurangi 0 ya, 0 kurangi 0 yaitu 0, sehingga menghasilkan gaya magnet atau gaya Lorentz yang timbul akibat adanya medan magnet di situ, yang nantinya gaya magnetnya itu akan dirasakan oleh muatan bergerak ini, itu adalah sebesar negatif 24 kali 10 pangkat min 9 plus 5 min 4. Di arah G gitu ya, dalam satuan standar gaya yaitu Newton. Oke, dengan demikian ketika kita punya kasus seperti ini, misalkan kita gambarkan arah gerak dari partikel permuatan ini tadinya di situ, kemudian dia bergerak ke sini, kemudian ketika melewati medan magnet ini, dia akan berubah atau terdefleksi ke bawah, yang diindikasikan oleh adanya negatif pada sumbu J. Jadi sumbu Y negatif itu adalah arah belokan dari si partikel permuatan ini ketika memasuki medan magnet. Seperti itu. Jadi gaya magnetnya itu adalah sebesar minus 24 kali 10 pangkat minus 4 Newton, dan arahnya adalah ke arah sumbu Y negatif gitu. Oke, jadi seperti itu untuk penyelesaian konsep kemagnetan. Yang perlu diperhatikan adalah nama koordinatnya. Jadi bisa jadi nanti di soal yang lain yang arah horizontal kanan misalkan Y, kemudian di arah vertikal ke atas itu Z, itu juga tidak masalah karena kita sudah punya model pengetahuan tentang cara perhitungan silang ini. Oke, baik, saya kira itu saja untuk tambahan di bab kemagnetan ini.